Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SDIK Al-Islam part ketiga. Nah, di sini kita lagi ada di Camp Sarang Semut. Nah, di sini agendanya itu Quran Camp yang diikuti oleh semua anggota kelas 6 yang insya Allah menjadi lulusan kedua SDIK Al-Islam dan telah lulus juga ya. Jadi ini momen terakhir mereka di SDIK Al-Islam. Nah, sekarang saya bersama dengan wali kelasnya, yaitu ada Pak Ibnu Mas'ud. Bersama juga di sebelahnya ada wakil kurikulum kita, yaitu Pak Abdul Mulki. Dan semua ikhwan kelas 6 ya. Dadah kamera dong. Tenang. Oke, di sini mungkin kita bahas-bahas aja ya guys. Dari vibes-nya dulu sih, di sini kan enak banget ya. Menurut kalian gimana nih vibes tempat ini? Wow, Pak Ibnu. Vibes-nya cukup menarik. Dari mulai maghrib, isya sampai subuh kita bisa menikmati city light di sebelah sana. Pemandangannya kalau semalaman karena kabut yang tebal tidak terlihat Gunung Pangrango. Itu tuh Gunung Gede Pangrango tuh. Itu Gunung Sekarang Gede sudah mulai Pangrango. terlihat. Kamera boleh diputar dong, city lightnya sebelah sana, kabutnya perhatiin set. Ya, di situ ada Gunung Pangrango ya guys. Itu Gunung Gede Pangrango tuh. Nah, di belakang kita sendiri itu ada Gunung Salak guys. Jadi kita Gunung Silik, Gunung Salak. jadi ada diapit oleh dua gunung ya guys. Jadi sangat-sangat nyaman banget tempatnya. Gitu ya. Berarti dari tempat insya Allah alhamdulillah nyaman. Tapi mungkin kendalanya mungkin karena cuaca aja ya. Betul. Semalam Hujan itu yang gemericik. hujannya gemericik Romantis. dari sore sampai malam, bahkan sampai sekitar jam 10-an ya Pak Ibnu ya. Kira jam 10-an juga ya seperti itu hujan. Kalau misalkan cerah pasti lebih maksimal lagi. Tapi sejauh ini overall Pak Mulki berapa dari berapa per 10 rate tempat ini? untuk rate-nya berhubung sekarang suasananya lebih nyaman ya, lebih luas juga, lebih enak juga. Ya. Bisa lah 9 lah. 9 per 10. Oh, cukup gede sekali. Tepuk tangan buat tempat ini. Karena lumayan bagus dari apa ya, fasilitas dari pas ketika kita mau api unggun langsung disiapkan oleh mereka Ya, gitu ya. pelayanannya ya. Pelayanannya lumayan bagus lah. Kita mau apa-apa dari pelayanannya langsung disiapkan gitu. Dari kayu bakar segala macam. Ya, alhamdulillah dari segi pelayanan, tempat semuanya perfect ya, hampir perfect ya. 9 per 10. 9 guys, yang mau kesini silakan cek di Google Map aja ya. Nanti linknya ditaruh di bio ya. Sarang Semut Camp. Seperti itu. Oke, itu mungkin pertanyaan pertama. Yang Iwan ada yang mau nambahin nggak? Gimana nih kalian selama di sini tuh? Ratingnya semuanya boleh jawab. Berapa Us? Ratingnya Us? Tempat ini 9,5. 9,5 ya, lumayan gede banget. Nah, berhubung dengan semalam hujan tuh, kita kan awalnya mau itu ya, mau apa? Api unggun ya? Ya, Api unggunnya nggak jadi semalam guys. Akhirnya kita ubah ke jam berapa Pak? jam 3-an. Jam 3-an. Kita mulai persiapan api unggun jam 3-an. Berarti tetap dilaksanakan guys. Jadi subuhnya alhamdulillah hujannya udah reda dan kita lanjut tadi api unggun itu setelah sholat tahajud. Setelah tahajud jama'i kita lanjut ke api unggun sampai subuh. Setelah itu dilanjut dengan kegiatan berikutnya. Nah, bagaimana nih sejauh ini kita panggilin dulu deh, kayaknya asa kurang lengkap kalau ketua pelaksananya nggak ada guys. Betul. Iya, Kita panggilin dulu bintang tamu kita ya. Silakan. Tanpa ketua pelaksana ini nggak akan berjalan Ya lancar. betul banget, karena ini pun pasti berjalan lancar karena konsisten dari ketua kita ya. Iya. Oke, kita panggilkan ya Bapak Muhammad Amdad Hasanuddin selaku ketua pelaksana dari Sambut. Yuk kita sambut. Tola al-badru alaina min zani ya. Dari mana, Pak? Dari di sini. Mengapa Pak Ketua? Yang enggak dong sekarang giliran Pak Ketua. Oke, kita sekarang bersama dengan Pak Ketua ya. Sekarang Pak Ketua nih dari Pak Amdad. Pak Amdad, gimana Pak Amdad sejauh ini dari acara kemarin kita mulai jam berapa Pak Amdad kemarin? Kemarin kita udah mulai sebenarnya anak-anak itu udah mulai dari jam 9 itu udah datang dari sekolah untuk kita awali dengan mempersiapkan alat-alat sama bahan-bahan yang akan
anak-anak bawa ke sini gitu. Oh, jadi dari jam 10 ya anak-anak itu udah kumpul di sekolah. Jam 9.10. Jam 9.10 terus anak-anak juga mulai persiapan tuh setelah Jumatan ya. Iya. Terus udah mulai kumpul. Terus gimana Pak Amdad dari awal acara tuh menurut Pak Amdad sih kelancarannya seperti apa Pak Amdad? Bisa di rating nggak? Alhamdulillah untuk acara ya kita dari awal kedatangan anak-anak dari kita pembukaan dari baris berbaris sampai jadwal keberangkatan sampai sekarang alhamdulillah sudah terstruktur sesuai dengan schedule-nya. Cuman ada mungkin dari tadi kayak menurut pasnya api unggun dan itu karena plan B dong. Karena cuaca ya mungkin sama kondisinya aja. Selain itu sih aman-aman aja sama alhamdulillah lancar lah. Mungkin menurut Pak Amdad ya selama kita berjalan sekitar 1 hari ya dari kemarin pukul 1 ya kita berangkat sampai sekarang sekitar pukul 6 pagi sudah kita menjalani 1 malam di sini. Menurut Pak Amdad kendala terbesar Pak Amdad selama acara ini apa sih? Ya karena yang tadi karena kita kan udah dijadwalin malam itu ada acara apa-apa dikarenakannya paling utama itu karena kendala cuaca sih yang paling penting ya. Karena ya namanya juga alam tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditebak lah. Benar. Memang sih pasti ya kalau alam tuh apalagi sekarang musim hujan dan Bogor lagi ya. Ya, kita itu kan tinggalnya di Bogor ya. Iya, akhir-akhir ini pasti ya Bogor wah hujan terus guys. Tadi saja saya kuliah ke Bogor, sana semua hujan di Bogor. Seperti itu ya. Nah, lanjut Pak Amdad. Menurut Pak Amdad gimana nih? Apakah kegiatan ini seberapa berkesan sih? Kita tanya anak-anaknya aja. Nah, itu lebih penting karena anak-anak yang merasakan. Betul. Kita panitia hanya menyiapkan saja. Coba dari siapa dulu nih yang mau jawab nih? Nah, Pahmi, coba Pahmi. Seberapa berkesan Pahmi acara ini? Sangat berkesan sih. Sangat berkesan. Aku gak pernah Buat kita semua ya. Alhamdulillah juga di sini Pak Amdad sebagai ketua mampu mengkoordinasikan anggota dan murid-muridnya juga untuk mengikuti acara ini berjalan dengan lancar guys. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga bisa konsisten ke depannya. Nah, untuk teman-teman semua nih, anak-anak semua, kegiatan apa sih? Kan banyak ya kegiatan yang kita lakukan dari kemarin. Kegiatan apa sih yang paling menurut kalian itu yang paling berkesan bagi kalian? Kegiatan api unggun. Itu ya api unggun ya. Tetap daus sama saya daus. Apa? Ayo ngomong bos. enggak pak. Belajar ngomong ayo. Oke. Janu, apa kegiatan yang paling berkesan buat Janu nih di acara Camp Quran ini? Dari datang sampai sekarang, apa yang paling berkesan? Kegiatan apa? Kegiatan apa, Jan? Api unggun. Api unggun. Kenapa api unggun? Ya, kenapa? Alasannya yang bikin berkesan itu apa sih? Apa sih berkesan waktu api unggun? Tuh jengkak. Walaupun jam 3 subuh ya. Iya. Walaupun jam 3 subuh tetap anak-anak tadi semangat guys. Gak ngantuk. Keren. Seru tuh. Ada momen apa aja tuh di pas di api unggun? Ada momen apa aja di pas di api unggun? Momennya? Hah? Momen. Truth order. Jadi guys, Bapak jelasin sedikit ya. Jadi tadi itu di momen api unggun itu kan seperti kita muhasabah ya. Di sana anak-anak melakukan truth atau mereka tuh kesel ke siapa. Jadi memberikan atau mengeluarkan semua isi curah hati ya. Janu ya. Nah, dari sekarang nih saya mau nanya ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, gimana nih Pak Ibnu? Sebentar lagi anak didik Pak Ibnu yang dari kelas 5 dan Pak Ibnu bersamanya. Sebentar lagi bakal lulus dan ini momen terakhir. Bagaimana perasaan Pak Ibnu dan apa sih harapan Pak Ibnu ke depannya gitu? Kalau momen terakhir sih sebelumnya belum ya. Sebetulnya belum karena masih ada satu agenda lagi saya dengan mereka. Kalau ini kan agendanya bersama semua guru. Dan nanti momen terakhir dengan saya itu ada satu agenda lagi dengan mereka. Bisa jadi pekan depan atau pekan berikutnya. Kalau apa tadi harapan? Ya harapan untuk ke depan. Harapannya ya setelah ini anak-anak
silaturahmi, a close friend, sesama teman masih bisa saling komunikasi dengan baik, Nggak lost kontak. nggak lost kontak, tidak lupa dengan sekolah, dengan guru-guru, ya kan suatu saat nanti kan ada agenda acara alumni ya, tetap berkumpul gitu. Terus harapan dan doanya mudah-mudahan mereka semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Amin. Ya, itu aja. Tapi terlepas dari itu kan bergantung pada mereka masing-masing ya, ikhtiar dan doanya. Kalau mereka semangat, ya sukses juga akan menjemput, bukan dijemput khususnya itu. Jadi ya doanya itulah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya menjadi orang yang sukses, memberikan kebanggaan untuk pribadinya masing-masing, khususnya juga untuk kedua orang tua dan guru-guru kerabat mereka terdekat. Itu aja. Barang Pak Mulki tambahan Pak Mulki. Pak Mulki kan sudah membersamai mereka juga dari kelas 3 ya Pak Mulki ya. Dari kelas 1 dong. Kelas 1 dong Pak Mulki. Iya. Udah 6 tahun membersamai juga. Ya betul. Kalau dari apa ya perjalanan mereka ya agak lumayan saya bisa memahami dari awal dia masuk bahkan sampai sekarang mau lulus aja gitu ya. Dan juga alhamdulillah juga saya pernah mengawali klasi pas waktu kelas 3. Waktu itu ada murid baru ya, yaitu Ayel, Gaya sama Azmia. Jadi mereka baru masuk pas kelas 3. Ya, kemudian Zula juga masuk pas kelas 4. Ya, kemudian ada pas kelas 5. Jadi di yang tahun ini angkatan kedua ini yang lulus ternyata tidak semua ada sedihnya masing-masing ya dari anak ataupun guru ya atau dari lulus lah istilahnya atau akan berpisah ya perasaannya ya pertama mungkin ada rasa bangga ya bangga ini oleh anak-anak yang lumayan panjang perjalanannya mengajak mereka gitu dan harapannya sih untuk kedepannya ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ibnu mudah-mudahan anak-anak tetap bisa membawa nama baik sekolah ketika mereka sudah lulus ya atau melanjutkan sekolah selanjutnya kemudian juga mudah-mudahan mereka tetap bisa apa yang diajarkan di sekolah SD Islam tentang akhlak, adab dan lain-lain bisa dibawa bahkan bisa mengajak teman-teman yang lainnya ke akhlak yang baik juga ya. Dan kemudian juga ya mudah-mudahan mereka semua ya pasti keinginan guru ya mereka semuanya sukses lah. Amin. Sukses dunia akhirat ya. Tapi itu saja sih ya diharapkannya. Dan paling terakhir ya kalau ada momen reuni atau ada kegiatan pensi apapun itu ya, mudah-mudahan mereka bisa datang dengan baik. Oke, mungkin itu dulu ya hadirin semua guys sekalian kita untuk podcast kita di Camp Sarang Semut hari ini segitulah mungkin ya apa yang disampaikan. Semoga harapan kita semua sebagai guru-guru ya mengharapkan semoga anak-anak sukses terus ya terus dan juga jangan sampai lupa ya sama SDIK Islam, dijaga kontaknya jangan sampai ada yang lost kontak dan semoga kedepannya mereka menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, negara dan juga agama. Mungkin itu aja dulu ya. Kita lanjut mungkin di lain kesempatan. Kita akan podcast juga bersama dengan yang ahwatnya belum. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan. Terima kasih kepada Pak Amdad selaku ketua pelaksana. Terima kasih kepada Pak Ibnu selaku wali kelas dan juga wakaf kurikulum, Pak Mulki atas waktu berharganya. Sekian mungkin podcast dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.